Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang menganalisis pasar konsumen. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Nama saya Diana Wahyu Utami dengan NIM 51801111027. Yang pertama, apakah perilaku konsumen itu? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terdiri dari faktor budaya. Ialah pemasar harus memperhatikan nilai budaya di setiap negara untuk memahami cara terbaik memasarkan produk lama mereka dan mencari peluang untuk produk baru. Yang kedua, ada faktor sosial. Terdiri dari kelompok referensi. Semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tatap muka atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Yang kedua, ada keluarga. Organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Dan anggota keluarga merepresentasikan kelompok referensi utama yang paling berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Yang ketiga, peran dan status. Peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan seseorang dan setiap peran menyandang status. Faktor pribadi. Faktor pribadi ialah keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, yaitu selera konsumen berhubungan dengan usia konsumen, dan konsumen juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga dan jumlah, usia, dan jenis kelamin orang dalam rumah tangga dalam satu waktu tertentu. Yang kedua, pekerjaan dan keadaan ekonomi. Pekerjaan akan mempengaruhi. Saya Arnada Oktavia Tama Putri, NIM 51801111002. Di sini saya akan menjelaskan tentang model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen yang pertama yaitu motivasi. Kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan itu meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup hingga mendorong kita bertindak. Motivasi sendiri di sini memiliki dua arah. Yang pertama, kita memilih satu tujuan di atas tujuan lainnya, dan intensitas energi yang kita gunakan untuk mengejar tujuan. Ada 3 teori terkenal tentang motivasi manusia, yaitu teori yang pertama, teori Freud, mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang membentuk perilaku seseorang sebagian besar adalah ketidaksadaran, dan bahwa seseorang tidak dapat memahami secara penuh motivasinya sendiri. Ketika seseorang mengamati merek tertentu, ia tidak hanya bereaksi terhadap kemampuan yang dinyatakan oleh produk tersebut, tetapi juga terhadap tanda lain yang kurang disadari seperti bentuk, ukuran, berat, bahan, warna, dan nama merek tersebut. Yang kedua, ada teori Maslow. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan manusia diatur dalam hierarki dari yang paling menekan sampai yang paling tidak menekan. Kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Teori yang ketiga ada teori Herzberg. Frederick Herzberg mengembangkan teori dua faktor yang membedakan ketidakpuasan dissatisfier atau faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dari kepuasan satisfier atau faktor yang menyebabkan kepuasan. Yang kedua, di sini ada persepsi, adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan 1. Kebutuhan aktualisasi, 2. Kebutuhan penghargaan diri, 3. Kebutuhan sosial, 4. Kebutuhan keamanan, dan 5. Kebutuhan psikologis. Yang ketiga, ada atensi selektif atau perhatian, yaitu alokasi pemrosesan kapasitas terhadap rangsangan. Yang pertama, orang cenderung lebih memilih memperhatikan rangsangan yang berhubungan dengan kebutuhannya.
Contoh seseorang yang akan membeli komputer. Ia akan memperhatikan iklan komputer, bukan memperhatikan iklan DVD. 2. Orang cenderung lebih memperhatikan rangsangan yang mereka antisipasi. Contohnya, Anda akan memperhatikan komputer daripada radio di toko komputer karena Anda tidak mengharapkan toko itu menjual radio. Yang ketiga, orang cenderung lebih memperhatikan rangsangan yang deflasinya besar dalam hubungan dengan ukuran normal rangsangan. Contoh, Anda akan lebih memperhatikan potongan harga 10.000 dari daftar harga komputer daripada penawaran potongan harga 5.000. Selanjutnya ada distorsi selektif, yaitu kecenderungan untuk mencari yang sesuai dengan konsep awal kita. Berikutnya, retensi selektif, yaitu kita akan mengingat poin bagus tentang sebuah produk yang kita sukai dan melupakan poin bagus tentang produk pesaing. Selanjutnya ada persepsi bawah sadar, atau bisa kita sebut sebuah topik yang telah mempesona banyak pemasar selama berabad-abad. Selanjutnya ada pembelajaran, mendorong perubahan dalam perilaku kita yang timbul dari pengalaman. Berikutnya ada memori, yaitu semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita menjalani hidup dapat berakhir di memori jangka panjang kita. Ada asosiatif, yaitu memandang LTM sebagai sekumpulan node dan penghubung. Node di sini yaitu artinya informasi tersimpan yang dihubungkan dengan penghubung yang kekuatannya bervariasi. Yang terakhir ada asosiasi merek, terdiri dari semua pikiran, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, kepercayaan, sikap, dan sebagainya yang berkaitan dengan merek dan berhubungan dengan node merek. Selanjutnya ada proses keputusan pembelian, model 5 tahap. Yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Yang kedua ada pencarian informasi. Konsumen ternyata sering mencari informasi secara terbatas. Sumber informasinya ada dari pribadi, yaitu keluarga, teman, tetangga, dan rekan. Selanjutnya ada komersial, yaitu iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, kemasan, tampilan. Ada publik, yaitu media massa. Lalu ada eksperimental, yaitu penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. Yang ketiga ada dinamika pencarian. Melalui pengumpulan informasi, konsumen mempelajari merek pesaing, yaitu fitur mereka. Evaluasi alternatif, bagaimana memproses informasi merek kompetitif dan melakukan penilaian nilai akhir. Tidak ada proses tunggal yang digunakan oleh semua konsumen atau oleh seseorang konsumen dalam semua situasi pembelian. Ada beberapa konsep yang membantu kita memahami proses evaluasi. Pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk mengantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan ini. Atribut minat pembeli bervariasi sesuai produk. Misalnya, yang pertama hotel, itu dari lokasi, kebersihan, atmosfer, dan harga. Ada obat kumur, itu ada warna, efektivitas, kapasitas pembunuh kuman, rasa, dan harga. Yang ketiga ada ban, keamanan, umur alur ban, kualitas pengendaraan, dan harga. Yang kelima ada keyakinan dan sikap. Melalui pengalaman dan pembelajaran, masyarakat dapat mendapatkan keyakinan dan sikap. Keyakinan yaitu berarti pemikiran deskriptif yang dipegang seseorang tentang sesuatu. Sikap di sini yaitu berarti evaluasi dalam waktu lama tentang yang disukai atau tidak disukai seseorang. Perasaan emosional dan kecenderungan tindakan terhadap beberapa objek atau ide. Yang keenam ada model ekspektasi nilai. Konsumen sampai pada sikap terhadap berbagai merek melalui prosedur penilaian atribut. Model ekspektasi nilai dengan kata lain yaitu pembentukan sikap menduga bahwa konsumen mengevaluasi produk dan jasa dengan menghubungkan keyakinan mereka positif dan negatif berdasarkan arti pentingnya. Strategi yang dapat diterapkan untuk merangsang minat yang lebih besar terhadap suatu merek. Dalam waktu lama tentang yang disukai atau tidak disukai seseorang. Perasaan emosional dan kecenderungan tindakan terhadap beberapa objek atau ide. Yang keenam ada model ekspektasi nilai. Konsumen sampai pada sikap terhadap berbagai merek melalui prosedur penilaian atribut. Model ekspektasi nilai dengan kata lain yaitu
pembentukan sikap menduga bahwa konsumen mengevaluasi produk dan jasa dengan menghubungkan keyakinan mereka positif dan negatif berdasarkan arti pentingnya. Strategi yang dapat diterapkan untuk merangsang minat yang lebih besar terhadap suatu merek antara lain mengubah keyakinan tentang merek disebut reposisi psikologis, mengubah keyakinan tentang merek pesaing disebut deposisi kompetitif. Masuk akal ketika pembeli salah meyakinkan merek pesaing mempunyai kualitas lebih baik daripada sebenarnya. Selanjutnya, bisa mengubah bobot arti penting. Pemasar dapat berusaha membujuk pembeli merekatkan lebih banyak arti penting pada atribut-atribut di mana kerja merek sangat baik. Selanjutnya ada memperhatikan atribut yang terabaikan. Pemasar dapat menarik perhatian pembeli ke atribut yang terabaikan, seperti gaya atau kecepatan pemrosesan. Yang terakhir ada mengubah prinsip pembeli. Pemasar dapat berusaha membujuk pembeli untuk mengubah tingkat prinsip mereka untuk satu atau lebih dari satu atribut. Nama saya Duena Putri Pinasti, NIM 5180 111019. Selanjutnya, keputusan pembelian. Konsumen berhak memilih produk atau merek mana yang paling ia sukai. Konsumen memiliki 5 sub keputusan, yaitu berdasarkan merek, waktu, penyalur, kuantitas, dan metode pembayaran. Yang pertama ada model non-kompensatoris, yaitu di mana hal-hal yang dianggap baik pada suatu produk dapat menutupi hal-hal yang dianggap buruk. Yang kedua, faktor pengintervensi. Dalam faktor ini, terdapat 2 faktor umum yang dapat mengintervensi antara maksud pembelian dan keputusan pembelian. Selanjutnya, ada perilaku pasca pembelian. Setelah melakukan pembelian, konsumen biasanya memiliki rasa kekhawatiran karena mendengar mengenai hal-hal yang menyenangkan tentang produk lain. Misalnya, saya baru saja membeli sebuah smartphone yang saya anggap itu paling unggul. Ternyata, teman saya memberitahu saya bahwa dia memiliki smartphone yang lebih unggul daripada saya. Di situ saya akan merasa seperti smartphone yang saya miliki kurang unggul daripada yang teman saya miliki. Seperti itu sekiranya kekhawatiran yang kita rasakan. Jadi pemasar itu harus mengamati perilaku-perilaku konsumen. Yang pertama ada kepuasan pasca pembelian. Jika merek yang dibeli sesuai harapan, maka konsumen akan puas. Jika tidak sesuai harapan, konsumen tidak merasa puas. Dan jika melebihi harapan, konsumen akan merasa sangat puas. Yang kedua ada tindakan pasca pembelian. Jika konsumen merasa puas atau sangat puas, maka selanjutnya konsumen akan membeli dengan merek yang sama. Tapi sebaliknya, jika konsumen tidak merasa puas, kemungkinan besar konsumen tidak akan kembali untuk membeli merek yang sama. Ketiga ada penggunaan dan penyingkiran pasca pembelian. Teori lain tentang pengambilan keputusan konsumen. Tingkat keterlibatan konsumen ada yang pertama model kemungkinan elaborasi, yaitu model yang berpengaruh terhadap perubahan dan pembentukan sikap pada perilaku konsumen. Yang kedua, strategi keterlibatan pemasaran rendah. Banyak produk dibeli pada kondisi rendahnya keterlibatan konsumen dan tidak adanya perbedaan antar merek yang signifikan. Yang ketiga, perilaku pembeli pencari keragaman. Situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah, tetapi perbedaan antar merek yang signifikan. Kemudian heuristik dan bias keputusan. Ada heuristik ketersediaan, heuristik representatif, dan heuristik penjagaran dan penyesuaian. Selanjutnya ada kompetensi mental dan menentukan profil proses keputusan pembelian pelanggan, metode prospektif, dan metode perspektif. Selanjutnya menganalisis pasar bisnis. Pasar bisnis sendiri itu ialah terdiri dari semua organisasi yang mendapat barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, dan dipasok ke organisasi lain. Pemasar bisnis mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan pasar konsumen. Di antaranya yang pertama, pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar, hubungan pemasok pelanggan yang erat, pembelian profesional, pengaruh pembelian berganda, panggilan penjualan berganda, permintaan turunan, permintaan inelastik, dan lain sebagainya. Nama saya Ivan Veronica, NIM 5180111043 akan menjelaskan tentang sistem pembelian.
Sistem pembelian terdiri dari pembelian kembali langsung dan pembelian kembali modifikasi. Yang disebut pembelian kembali langsung adalah departemen pembelian memesan kembali persediaannya. Contohnya persediaan kantor dan bahan kimia curah secara rutin dan memilih pemasok yang telah disetujui. Pembelian kembali modifikasi yaitu pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman, atau syarat lain. Pembelian dan penjualan sistem. Pembelian sistem yaitu pembeli bisnis lebih suka membeli solusi total suatu masalah dari satu penjual. Penjualan sistem merupakan strategi pemasaran industri kunci dalam mengajukan penawaran untuk membangun proyek industri berskala besar. Contohnya bendungan, pabrik baja, sistem irigasi, sistem sanitasi, pemipaan, utilitas, dan bahkan kota baru. Peserta proses pembelian bisnis. Pusat pembelian. 7 peran dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama ada pencetus. Pencetus yaitu mereka yang meminta untuk membeli sesuatu. Mereka bisa saja merupakan pemakai atau pihak lain dalam organisasi. Yang kedua ada pengguna atau user. Mereka yang akan memakai barang atau jasa tertentu. Dalam banyak kasus, pemakai mengajukan proposal pembelian dan membantu menetapkan persyaratan produk. Yang ketiga ada pihak yang mempengaruhi atau influencer. Orang-orang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Mereka sering membantu memutuskan spesifikasi dan juga memberikan informasi untuk mengevaluasi secara alternatif. Orang-orang teknik merupakan pemberi pengaruh penting dalam pemberi pengaruh atau influencer. Dalam peserta proses pembelian ini, yang kedua ada pengaruh pusat pembelian dan yang ketiga ada penentuan target pusat pembelian. Proses pembelian atau pengadaan ada 2 macam, persepsi departemen pembelian dan organisasi administrasi pembelian. Persepsi departemen pembelian yaitu departemen pembelian baru yang lebih berorientasi strategis ini mempunyai misi mencari nilai terbaik dari pemasok yang lebih sedikit dan lebih baik. Organisasi dan administrasi pembelian yaitu sebagian besar profesional pembelian menggambarkan pekerjaan mereka sebagai lebih strategis, lebih teknis, berorientasi tim dan lebih melibatkan tanggung jawab. Yang keempat ada pengambil keputusan, yaitu orang-orang yang memutuskan persyaratan produk dan pemasok. Yang kelima ada pemberi persetujuan, yaitu orang-orang yang menyetujui tindakan yang diusulkan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Yang keenam ada pembeli, yaitu orang yang memiliki wewenang formal untuk memilih pemasok dan menyusun syarat pembelian. Dan para pembeli dapat membantu menyusun spesifikasi produk, namun peran utama mereka adalah memilih pemasok dan berorganisasi. Yang ketujuh ada penjaga gerbang, yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menghalangi penjual dan informasi sehingga tidak dapat menjangkau anggota pusat pembelian. Contohnya agen, petugas pembelian, dan lain-lain. Tahap-tahap dalam proses pembelian. Yang pertama ada pengenalan masalah. Pengenalan masalah yaitu proses pembelian dimulai saat seseorang di dalam perusahaan itu menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan memperoleh barang atau jasa. Yang kedua ada deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk, yaitu pembeli menetapkan karakteristik umum dan kuantitas barang yang akan dibutuhkannya untuk produk standar. Tahap itu sederhana. Deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk, yaitu pembeli menetapkan karakteristik umum dan kuantitas barang yang dibutuhkannya. Yang ketiga ada pencarian pemasok, yaitu pembeli berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan, kontak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pameran dagang, dan internet. Yang keempat ada pengumpulan proposal. Pembeli akan mengundang pemasok yang memenuhi syarat supaya mengajukan proposal. Jika produk yang bersangkutan rumit atau mahal, maka pembeli akan menuntut proposal tertulis yang dirinci dan tiap-tiap pemasok yang memenuhi syarat. Yang kelima ada pemilihan pemasok. Pemilihan pemasok. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menspesifikasi sejumlah atribut pemasok yang diinginkan
dan menetapkan tingkat kepentingan relatif atribut tersebut. Yang keenam, ada spesifikasi pesanan rutin, yaitu setelah memilih para pemasok, pembeli tersebut merundingkan pesanan akhir, merinci spesifikasi teknis, jumlah yang dibutuhkan, waktu penyerahan yang diharapkan, kebijakan pengambilan garansi, dan seterusnya. 7. Ada tinjauan kinerja. Yang ketujuh, ada tinjauan kinerja, yaitu pembeli secara periodik mengkaji ulang kinerja pemasok yang dipilih. Ada 3 metode yang biasanya digunakan para pembeli. Yang kedelapan, ada mengelola hubungan bisnis ke bisnis, yaitu pemasar bisnis harus membentuk ikatan dan hubungan yang kuat. Saya Sela Silviana Lestari, NIM 51801111050. Nah, di sini saya akan membahas tentang hubungan bisnis. Nah, hubungan bisnis yang ada di sini tuh tentang risiko dan oportunisme. Nah, di dalam risiko dan oportunisme itu ada koordinasi vertikal, yaitu memperkuat ikatan pelanggan penjual sekaligus meningkatkan risiko terhadap investasi khusus. Nah, investasi khusus itu pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dengan dan mitra rantai nilai. Nah, risikonya akan adanya sub-investment. Apa itu oportunisme? Penghindaran atau perbuatan curang dengan tidak menghantarkan nilai yang diharapkan. Nah, dengan kehadiran rentan waktu masa depan yang signifikan menyebabkan pelanggan dan pemasok berusaha untuk saling memberi keuntungan. Nah, dengan adanya seperti ini kan akan terjadi hubungan bisnis. Nah, itu dia apa yang disebut dengan hubungan bisnis tentang risiko dan oportunisme. Terima kasih. Nah, di sini aku akan membahas tentang pasar lembaga dan pemerintah. Yang pertama, pasar lembaga itu terdiri dari rumah sakit, sekolah, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa bagi orang-orang dalam penanganan mereka. Pasar lembaga juga bisa disebut dengan pasar institusional. Nah, yang kedua, pembeli untuk organisasi pemerintah cenderung lebih menyukai penawaran terbuka serta perusahaan yang domestik. Penawaran terbuka tuh penawaran yang secara terang-terangan. Nah, perusahaan domestik, perusahaan yang ada di dalam negeri atau perusahaan lokal. Nah, yang ketiga, pemasok harus siap menyesuaikan penawaran mereka terhadap kebutuhan dan prosedur khusus. Maksudnya pemasok tuh harus siap menerima syarat-syarat dari pasar lembaga dan pemerintah. Nah, yang keempat tuh anggarannya rendah. Kenapa anggarannya rendah? Misalnya contoh, rumah sakit harus menyediakan makanan yang berkualitas baik untuk pasien. Jika rumah sakit memberikan makanan yang kualitasnya buruk, akan merusak reputasi rumah sakit itu dan tidak membuat pasien itu nyaman. Nah, itu dia tentang pasar lembaga dan pemerintah. Sekian dan terima kasih.